Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang mitigasi penanggulangan bencana alam, yaitu kekeringan, yang beranggotakan yang pertama, pengertian kekeringan. Yang kedua, kekeringan yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, mitigasi dalam bencana kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya, kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. 2. Kekeringan yang pernah terjadi di Indonesia. Kekeringan di Sumba. Namanya musim kemarau di Sumba dari tahun 2019 selama 299 hari tidak ada turunnya hujan. Hal ini menjadi bencana kekeringan bagi masyarakat Sumba. Salah satu akibatnya kurang pemasukan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa membeli air bersih yang seharga 10.000 per jerigen. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumba Timur, Mikael Jakalaki, mengatakan sejauh ini Pemkab Sumba Timur sudah mendistribusikan air bersih bagi warga di sejumlah kecamatan. Ia menyebutkan bantuan air bersih tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2 yang dialokasikan untuk BPBD Sumba Timur. Ada bantuan dari WNA atau warga negara asing untuk bantuan air bersih yang terjadi kekeringan di Sumba. Seorang warga negara Austria, Robert Spohr, bersama rekannya Pangki akan bersepeda berkeliling kawasan Sumba Timur untuk membagikan bantuan air bersih. Selama 2 hari mereka akan bersepeda menempuh total jarak 300 km. Rencananya Robert Spohr dan Pungki atau yang lebih dikenal dengan Om Rob dan Bibi Pangki ini akan mulai bersepeda di Sumba Timur pada 17 November mendatang. Bersama gerakan Tupai Pandai, mereka akan mengirimkan 1 juta liter air minum ke sejumlah wilayah di Sumba Timur yang menderita kekeringan. 6 desa di sana juga akan dibuatkan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Giving the message to mainly the children that it's important to live a healthy life, to do some olahraga, and also for protecting the environment, basically not throwing things away and kurang plastic, so that's why we always combine our social project, whatever it is, by doing some sport. Kalau untuk jarak sih kita udah biasa jauh, tapi untuk panas doakan kami selamat. Ya, semangat ya. Berikut merupakan video dokumenter kekeringan yang pernah terjadi di Sumba.
bencana kelaparan parah, dampak kekeringan panjang yang melanda negeri tanduk Afrika, Somalia, seperti mengempaskan dunia pada memori kelam peristiwa tragedi kelaparan yang pernah melanda Ethiopia beberapa dekade lalu. Tidakkah kita akan semakin pilu jika bencana itu terjadi di tanah air kita sendiri? Hôm năm với mẹ năm mai cái tôm năm lửa rồi mặc lửa Juli sampai Desember, Botong di sini dalam keadaan kekeringan. Kami tidak dapat air. Memang ada air, tapi kita mesti turun di tilong. Umpamanya kami kalau ada uang, kita bisa ambil tangki dari Tarus. Datang isi di bak, baru kita berbagi dengan masyarakat yang ada. Biar satu orang satu pikul juga, kita mesti sewa tangki. Tapi kalau tidak ada uang, kami tidak bisa ini. Terpaksa kami mesti diambil air di kali. Kondisi kekeringan di Indonesia ini hampir berlangsung setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Terlebih lagi pada saat ada fenomena El Nino di beberapa wilayah, khususnya di Pulau Jawa, itu kekeringan menyebar cukup banyak, dan tren bencana kekeringan di Indonesia itu semakin meningkat. Tantangan permasalahan kekeringan yang khususnya terjadi di Pulau Jawa itu adalah tantangan yang paling berat, karena 60% penduduk di Indonesia tinggal di Jawa. Jawa sejak tahun 1995 telah terjadi krisis air. Artinya ketersediaan air yang ada itu lebih kecil dari total kebutuhannya. Dari tahun 95, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu sudah defisit dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Tren ke depan akan semakin meningkat, karena seiring dengan perubahan iklim global yang telah memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pola curah hujan. Selain itu juga karena pengaruh degradasi lingkungan, bertambahnya jumlah penduduk akan memperparah terjadinya kekeringan. Ini yang perlu segera diantisipasi, karena di satu sisi ketersediaan air semakin berkurang, tetapi di satu sisi demand atau kebutuhan air semakin meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya krisis air atau kekeringan.
khusus untuk NTT, secara alamiah, wilayah NTT itu sudah kering. Artinya dari segi geologinya, itu terbentuk dari batuan-batuan kapur, kemudian dari aspek curah hujannya, karena berada di wilayah timur, menyebabkan curah hujannya juga lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, hal-hal tersebut, curah hujan yang kecil tersebut juga berpengaruh terhadap ekosistem yang ada, sehingga fenomena-fenomena mengenai kekeringan dan sebagainya yang ada di wilayah NTT ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam penyediaan air bagi segala sumber kebutuhan. Mungkin secara umum dulu, ya daratan ini yang oleh orang asli Dawan ini sendiri menamakan pulau ini Pahmeto, artinya daerah kering. Nah ini disebabkan karena rata-rata hujan dalam hari hujan dalam setahun itu, kalau sekarang dalam statistik itu kan 110, berarti ya sekitar paling tinggi itu 3 bulan dalam setahun, sedangkan selebihnya itu biasanya sudah merupakan musim kering. Ditambah lagi dengan kondisi struktur tanah yang menurut ya orang-orang yang punya keahlian di situ, bahwa tanah ini merupakan tanah yang punya rongga yang ya terbuka, sehingga ketika turun air hujan dalam kurun waktu yang singkat, nah begitu air kalau banyak yang di permukaan dia bisa lari terus sampai di laut, tapi juga kalau yang sisa itu dia terendam ke bawah, sehingga kebanyakan yang air yang ada itu adalah sungai di bawah tanah. Jadi air tidak pernah dia terendam atau dia misalnya bertahan di permukaan. Nah ditambah dengan nanti musim kering yang berkepanjangan, maka air itu akan dia menguap baik oleh panas matahari maupun oleh angin, sehingga memang terasa bahwa ya kering daerahnya. Kalau di musim hujan kelihatan hijau, tapi kalau di musim panas semua dalam keadaan coklat. Itu keadaan rata-rata yang terjadi sini. Kalau berbicara tentang wilayah kekeringan di Kabupaten Kupang, hampir sekitar 90% wilayah di Kabupaten Kupang ini termasuk kategori daerah kering. Nah, dengan kondisi yang demikian itu tentu juga akan memberi kontribusi terhadap luas wilayah yang termasuk status kering di NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga memang dia masuk kategori terancam kekeringan setiap tahun. Keadaan panas ini dia semakin meningkat. Itu yang nanti secara global orang mengatakan, memang semua mengakui bahwa pemanasan global itu sedang meningkat. Tapi itu juga disebabkan oleh ekonomi, aktivitas ekonomi sebagian besar penduduk. Untuk Kabupaten Kupang yang jumlah KK-nya mencapai 70.000 lebih. Nah itu lebih dari 85%, hampir ya 90% itu sebagai petani. Tetapi sistem pertanian yang ada itu masih cultivation, itu tebas bakar. Jadi mereka kebanyakan tiap tahun di musim kering bagaimana mereka mulai membersihkan itu ditebas lalu kemudian dibakar. Nah berarti bahwa pembabatan hutan masih berlangsung. Artinya deforestasinya dia akan terus menerus, penebasan hutan dia akan terus. Itu berarti bahwa situasi kepanasan dia akan terus meningkat.
untuk kondisi air, kita mulai musim penghujan dari bulan Desember sampai dengan bulan Mei kita masih bisa menikmati air yang kita peroleh dari tampungan air hujan di rumah masing-masing. Tapi ketika kita mulai masuk bulan Juni, satu-satunya sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Dusun Rinin, Desa Erbaun ini, itu dari sumber air embung ini ditambah dengan satu sumber mata air yang kecil namanya sumber air Oehau Veto. Itu yang debit airnya sangat kecil, tetesannya sangat kecil sekali, dan itu yang kami pakai. Itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan minum, lalu mandi, cuci, dan kakus, bahkan untuk keperluan memberi minum ternak-ternak. Karena kebetulan di sini daerah peternakan. Kalau yang di Oesain, di Dusun Oesain, itu mereka pergi dan menggali pasir di sungai itu, lalu mereka menanti beberapa waktu supaya airnya bisa tertampung dan menjadi bersih, baru mereka bisa timba dan menuangkannya dalam jergen-jergen untuk dibawa pulang, dipakai di rumah maupun untuk minuman ternak. Memasuki musim kemarau, warga Desa Silawan, Tasifeto Timur, Kabupaten Belu mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga rela berjalan kaki 4-5 km, bahkan rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan air bersih. Ini bukan tahun pertama anak-anak di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu berjalan kaki hingga 4-5 km untuk mencari air bersih. Namun ini dilakukan sudah puluhan tahun memasuki musim kemarau. Membawa puluhan jerigen kosong menggunakan gerobak dorong dilakukan anak-anak usia belia ini demi mendapatkan air bersih yang hanya ada di satu sumber air di desa itu. Tiba di sumber mata air, mereka juga harus mengantri karena sumber airnya kecil, kadang mereka bisa seharian mengantri. Riki, salah satu anak Desa Silawan, mengatakan dirinya setiap pagi dan sore selalu mengantri air bersih untuk bisa memenuhi kebutuhan air di rumah. Bila sekolah pagi, mereka harus datang mengantri dini hari agar bisa juga ke sekolah nantinya. Ada biasa dorong berapa jerigen? Kalau yang besar 6, yang kecil 15. Ada tidak sekolah? Sekolah. Kalau sekolah ada juga tetap datang ambil air.
Penjaga sumber mata air sendiri mengatakan di Desa Silawan, desa yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste ini, terdapat beberapa tempat penampungan air bersih. Namun karena debit air yang kecil, mereka juga harus rela mengantri di sumber penampungan air lainnya. Kita air ini kan kita bagi per jam, per hari. Mereka tidak timbul di sini, saya kadang lolos ke bawah karena biasanya siang. Siang ini kan sepi, sini panas toh, mereka tidak timbul di sini. Untuk menyelesaikan persoalan kekeringan dan kebutuhan air bersih, warga berharap pemerintah daerah bertindak cepat untuk mengirimkan bantuan air bersih. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, tim iNews melaporkan. Selanjutnya kekeringan di Buleleng. Selama 236 hari tanpa adanya hujan, sehingga warga Buleleng mengalami gagal panen dan kekurangan air bersih. Terhadap kondisi kekurangan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Buleleng selalu turun tangan membantu masyarakat untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Biasanya, pendistribusian air bersih ke masing-masing desa yang mengalami kekeringan menggandeng PDAM Tirtahita Buleleng. Kepada pelaksanaan BPDB Buleleng, Putu Aryadi pribadi kepada RRI mengatakan BPBD akan memenuhi permintaan masyarakat akan air bersih, didahului permintaan dari perbekal ditujukan ke BPBD setelah surat diterima dan segera ditindaklanjuti untuk mendistribusikan air menggunakan tangki. Berikut videonya. Berita sorotan yang pertama, saudara, jika sebagian besar wilayah di Indonesia sudah mulai diguyur hujan, namun di Kabupaten Buleleng sudah 1 bulan kekeringan masih melanda. Akibatnya, warga pun kesulitan untuk mendapatkan air. Sumber air warga di Desa Pembuteran, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali sudah tidak lagi berfungsi karena kering. Akibatnya, di tempat ini paling tidak ada 20 kepala keluarga kesulitan mencari air bersih. Kondisi ini telah terjadi lebih dari 1 bulan dan merupakan kondisi terparah yang dialami warga dalam 5 tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng sudah mengirimkan bantuan air bersih. Ya, sementara sampai hari ini kami dari pemerintahan desa Dinas Desa Pemutaran ya berkonsultasi dengan dinas yang terkait di BPBD untuk bisa mengatasi kekurangan. Baru ada masukan 1 tangki air yang sudah diterima oleh masyarakat. Itu hanya seberapa dulu, masih kurang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mitigasi bencana kekeringan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlunya melakukan pengelolaan air secara bijaksana. Yang kedua, konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Keempat, meningkatkan atau memperbaiki daerah yang tandus. Yang kelima, pengelolaan peternakan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air. 6. Mengembangkan industri alternatif non-pertanian.